Pertunjukan. Alih-alih ada tentang gadis yang berpakaian sempurna dan canggih seperti ini. Sudah selesai? Makananku di mana? Aku belum makan. Kusuruh dia membuangnya. Kalau dia membiarkanmu sarapan, aku akan memecatnya karena lalai. Tunggu. Ini untuk apa? Bangun jam 4 pagi untuk olahraga. Sarapan jam 6 pagi. Selama bertahun-tahun. Aturan tidak akan berubah. Karena kesalahanmu. Kamu yang harus berubah untuk mengikuti aturan. Ada pepatah lama. Yang kuat yang bertahan. Aku sudah mati kelaparan. Dari kemarin sampai sekarang, kau terus mencari cara untuk menyiksaku. Martabatku hilang. Apa gunanya bertahan hidup? Hanya satu kali tidak makan. Apa hubungannya dengan martabat? Pelit sekali. Sekarang kau benar-benar tanpa martabat. Apa yang kau katakan? Aku memeriksa apakah kau menyanyiakan makanan. Aku benci pemborosan makanan. Tapi agar kau mengerti maksudnya, ini sepadan. Roti kecil, ini hari pertamamu. Semoga sukses. 5 menit lagi sebelum kelas dimulai. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, aku akan... Ya ampun, pakaian ini ajaib sekali. Aku terlihat sangat keren dengannya. Kupikir aku jatuh cinta pada diriku sendiri dengan seragam ini. Dan pas sekali. Seperti aku dilahirkan dengannya. Bahkan membuatku percaya aku bisa memasak. Ini kekuatan pakaian yang indah. Aku tidak lagi marah pada Jiang Qianfan. Steak goreng meja 6. Apel karamel panas meja 8. Tidak. Itu bukan cara koki bertindak. Dan kamu menyebut diri seorang koki? Jika kamu tidak menantang dirimu sendiri, bagaimana bisa jadi yang terbaik? Push up, sit up, masing-masing 600 kali. Lakukan seperti yang kukatakan. Terima kasih. Seragamnya sangat pas. Seperti dibuat khusus untukku. Itu memang dibuat khusus untukmu. Bagaimana kamu tahu ukuranku? 75, 58.5. 89. Kamu serius? Seorang koki harus bisa menebak ukuran bahan. Baru proporsi plating bisa pas. Aku akui itu. Biaya seragamnya. Tanggunganku. Bagus. Ayo pergi. Tunggu. Aku hanya akan katakan sekali. Sebelum masuk dapur, ikat dulu neckerchiefnya. Ini salah satu cara menghindari. Menghidangkan kotoran ke tamu. Juga, api bahaya umum di dapur. Jika darurat terjadi,
Selama kabur, tutup hidung dan mulut. Paham? Aku tak tahu jadi koki mengancam nyawa. Jika kamu tak bisa lebih pintar, aku tak bisa jamin keselamatanmu. Masuk. Aku tak lihat baik-baik kemarin. Dapur ini benar-benar high-end. Senang kamu suka. Ini akan jadi. Tempatmu berlatih tertutup bulan depan. Kamu dikenal sebagai jenius kuliner. Pasti punya tips rahasia. Akan kamu ajarkan di sini? Benar. Kamu siap? Aku siap. Bagus. Tugas hari ini sangat sederhana. Menakar garam. Menakar garam? Apa gunanya mengukur garam? Buku masak selalu bilang, sedikit garam atau gula secukupnya. Tambah saja sesuai perasaanmu, kan? Aku tidak suka ketidakjelasan. Hanya ketepatan yang menghasilkan hidangan standar. 2 gram. Apa susahnya 2 gram? Berhenti. Kurang lebih segitu. 2 gram. Kamu tahu berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk mengukur? 32 detik. Koki normal harus masak 100 hidangan dalam 1 jam. Kamu habiskan 32 detik untuk mengukur garam. 100 hidangan akan makan waktu 53 menit. Kamu habiskan hampir 1 jam hanya untuk mengukur garam. Kamu ukur. Perlihatkan berapa lama kamu melakukannya. Kamu melakukannya hanya dalam 1 detik? Sepertiga detik, tepatnya. Itu sama dengan 33 detik untuk 100 hidangan. Berapa lama aku butuh untuk bisa melakukannya sepertimu? Aku bisa lupakan kompetisi. Cepatlah, tidak pernah terlambat untuk mulai. Kamu akan menguasainya suatu hari. Apakah itu hanya kebetulan? Beri aku 5,4 gram. Apa kamu yakin dia ahli masak Huayang? Aku akan tuntut kamu kalau tidak enak. Oke, siap. Dah. Masakan Huayang. Lin, siap-siap makan enak. Maaf, pelanggan yang Anda tuju sedang dimatikan. Maaf, pelanggan. Mati? Ada apa? Halo? Aku cari Lin Kesong. Dia tidak ada. Dia pergi. Pergi? Maksudnya apa? Hilang begitu saja? 20 kali telapak tanganku. Bagaimana kamu merasanya? Perasaannya penting. Cepat. Aku paham. Mulai. 20 gram, ya?
Kurang lebih. Jauh melenceng. Lanjutkan. Apa aku tambah lagi? Atau Tambahkan. Lanjut. Kebanyakan. Kurang. Kebanyakan. Sedikit lagi. tapi ini sudah 19.9. Kenapa sedikit itu penting? Kamu bisa pergi. Tunggu aku di ruang makan. Halo, berapa orang? Aku mau makan. Apa Lin Kesong di sini? Dia tidak di sini. Sekarang, katakan pendapatmu. Rasanya enak. Ini terlalu asin. Rasanya terlalu kuat. Ini hambar. Mangkuk ini terlalu asin. Jadi suasana hatimu terganggu. Kamu merasa kesal karenanya. Yang hambar ini tak bisa merangsang indera perasamu. Jadi kamu merasa bosan. Jumlah garam yang dipakai di masing-masing adalah 0,5, 0,6 dan 0,4. Indera perasamu bisa membedakannya. Kebanyakan orang mungkin tak sepeka ini. Tapi emosi mereka jelas terpengaruh. Jadi hanya dengan takaran garam yang tepat, kita bisa pastikan setiap orang yang makan masakan kita mendapat pengalaman sempurna. Kesempurnaan ini, itulah yang kami perjuangkan sebagai koki. Apa yang kau katakan masuk akal. Tapi setelah mendengarnya, aku makin yakin jadi koki bukan untukku. Kamu tidak punya pilihan. Bagaimana bisa begini? Dia adalah apa-apa. Apa mereka memanfaatkannya? Aku tidak tahu Lin Kesong begitu populer. Lalu di mana dia sekarang? Jiang Qianfan membawanya untuk latihan privat. Jiang Qianfan? Kenapa dia kembali bersama pria itu lagi? Latihan privat? Aku sudah bertanya nama dia, tapi dia tidak mau memberitahu. Jangan bilang dia datang ke sini. Karena Jiang Qianfan? Aku tidak tahu. Bagaimana kamu tahu? Bukankah dia sudah memberitahumu? Dan mana yang palsu? Aku tidak bisa membedakannya. Tunggu sebentar. Kamu adalah sepupu kecilnya. Apa yang dia lakukan padamu? Ceritakan padaku. Ini bukan urusanmu. Aku sibuk. Dengar. HP Lin dimatikan. Apakah kamu tahu alamat Jiang Qianfan? Aku tidak tahu.
gadis ini? Dengar baik-baik. Rock and roll itu keren. Selama latihan yang membosankan dan berulang-ulang. Kamu boleh bersyukur. Lebih baik kamu lakukan pekerjaanmu dengan baik. Apa? Apa rock and roll? Suara bor yang menyebalkan. Aku lebih suka mendengarkan Jejelin. Terima kasih. Selera yang buruk. Apa? Jejelin, kan? Apa kamu masih mau dengar Jejelin? Apakah kamu mau latihan atau tidak? Aku salah. Aku sudah salah. Oke? Suaranya bagus kan? Kamu bisa dengar yang ini. Aku suka ini. Tuan Jiang, apakah Anda di sana? Hei, begini ceritanya. Aku sudah menerima hukumanku kan? Aku benar-benar lapar. Lapar, aku tidak bisa fokus dengan apa yang aku lakukan. Bagaimana kalau begini? Mau kita majuin waktu istirahat makan siang? Pak Jiang? Boleh. Dia nggak ada. Aku cuma perlu ukurannya yang akurat. Oke. Nggak penting apa yang aku timbang. Kok garam lagi? Asin banget. Aku minta air dingin dulu. Tolong masukkan kode akses. Gila. Lapar banget. Dan aku bakal dimarahin lagi. Sini. Gimana kalau di sini? Makasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke. Selamat siang, Pak Bu. Ini menu kami. Silakan dilihat. Dan ini daftar minuman kami. Kalau mau minum, bisa dilihat nanti. 2 malam asyik. Namanya lumayan unik. Hidangan itu adalah daging sapi yang direndam anggur merah selama 48 jam. Ada yang spesial dari hidangannya. Itu adalah hidangan utama, yang dipilih dengan hati-hati oleh chef kepala kami. Yang spesial dari hidangan itu, kamu yang datang ke restoran kami, percaya sama selera Pak Jiang. Pasti spesial kalau pilihan Pak Jiang. Sepertinya jawabanmu kurang profesional. Ini bukan standar Yusuan yang aku ingat. Halo, saya Elise Quentin. Maaf, Pak. Halo, 2 malam asyik. Dibuat dengan metode memasak khusus. Dimasak perlahan, pada suhu 60 derajat selama 48 jam. Daging sapinya berasal dari peternakan eksklusif sapi penggembalaan Yusuan. Dagingnya lebih sedikit lemaknya, dan memiliki tekstur serta rasa yang khas. Kalian berdua mau coba? Boleh juga. Gimana menurutmu? Boleh. Oke. 2 porsi tunics of fun. Kami akan siapkan segera. Terima kasih. Panggil aku kalau butuh apa-apa lagi. Oke. Cukup enak.
Roti kecil. Kenapa kamu di sini? Kalau Tuan Jiang, Kalau dia lihat aku, ya sudah. Aku udah nggak ada tenaga, cuma bisa rebahan. ini ribet banget. Nina, udah waktunya makan? Iya. Tapi aku dapat telepon dari Tuan Jiang. Katanya kamu nggak latihan dan keluar dapur. Jadi kamu nggak bakal dapat makan siang. Apa? Aku bakal mati kelaparan kayak gini. Roti kecil, jangan marah-marah. Ini, aku nyalain lampu aroma buat kamu. Tuan Jiang juga punya di kamarnya. Aku nyalain buat dia tiap malam. Minyak esensial ini katanya bantu tenangin saraf. Efeknya bagus banget. Wanginya emang enak, tapi nggak bisa dimakan. Jiang Tianfan yang jahat itu emang jago bikin diri senang. Dia ada sisi femininnya. Aduh, nggak. Barang ini hadiah dari Nona Elise. Roti kecil. Kalau kamu merasa terlalu lemas, bisa istirahat di sini. Cuma itu yang bisa aku lakukan. Aku lapar banget. Siang, Waktu kamu baru gabung staff, kamu udah jalani pelatihan ketat. Briefing layanan harus disiapin tiap hari. Untuk hidangan baru hari ini, kamu perlu ingat bahan dan asalnya. Bagian pekerjaan itu penting. Untuk jawab pertanyaan tamu, Maaf, lain kali aku. Tak akan ada lagi kesempatan. Kenapa aku mempekerjakanmu? Dan kalian semua. Untuk melayani kamu. Salah. Ini untuk menceritakan kisah. Untuk menceritakan kisah yang indah. Kesalahanmu adalah kesalahan Yusuan. Responku, tanpa keyakinan. Kamu dipecat. Elise, berikan gaji terakhirnya. Tuan, Jangan sentuh aku. maaf, tolong beri aku kesempatan lagi. Kalau aku memberimu kesempatan, siapa yang memberiku kesempatan? Pernahkah kamu berpikir bahwa ada orang-orang di restoran bintang Michelin dipenuhi dengan imajinasi dan harapan datang ke Yusuan untuk pertama kalinya? Dan pelayananmu yang payah itulah yang mereka dapatkan? Akankah mereka memberi Yusuan kesempatan lain? Kalian semua ingat baik-baik ini. Aku mengizinkanmu bekerja di Yusuan dengan bangga. Jadi aku berharap kamu menjadi kebanggaan Yusuan. Rapikan dasimu. Tuan Jiang, baiklah. Bubar. Tolong, Oliver. Lain kali kamu ingin memecat siapapun, konsultasikan dulu denganku. Kamu memaksaku di sini. Itu bukan pertama kalinya dia berbuat kesalahan. Dia pantas dipecat. Siapa yang pergi atau tinggal? Kamu yang berkuasa di dapur. Tapi aku yang bertanggung jawab di bagian depan. Kalau gitu, lolos aku dengan baik. Buat mereka tertib. Agar tidak memprovokasiku. babi asam manis meja 3. Oke, satu lagi. Ini dia. Dan satu porsi ayam kung pao. Itu 125. Oke. Halo, selamat datang. Selamat datang di toko kami. Silakan. Hai. Lihat. Kami punya ayam kung pao, ikan, babi cincang saus bawang putih, dan nasi goreng. Bahasa Inggrismu lumayan bagus. Aku mau semua yang kamu sebut tadi. Kamu bisa bahasa Mandarin? Harusnya kamu kasih tahu aku. Aku pesankan untukmu ya. Tunggu dulu. Aku mau tanya sesuatu. Ada orang bernama Lin Xiaoyu di sini? Dia cewek cantik. Ada. Bagus. Bisa ketemu dia? Nona Yu, kesini bentar. Ada yang cari kamu. Siapa? Nggak tahu. Orang bule. Ganteng banget. Kayaknya dia mau nembak kamu. Jangan ngomong sembarangan.
Dengar-dengar kamu cari orang. Akhirnya ketemu juga. Gimana kamu bisa nemuin tempat ini? Itu rahasia. Nggak misterius lagi kalau aku kasih tahu. Jadi matamu tajam ya? Sampai lihat formulirku. Misterius apaan sih? Kamu mau apa? Kalau cuma mau pamer. Soal dapat telepon dari panitia. Minggir sana. Sebelum aku marah. Telepon? Aku nggak dapat. Kamu gimana? Kayaknya kamu juga nggak dapat. Mungkin. Juri belum lihat video kita. Atau mungkin kita nggak terpilih. Jam? Aduh, jangan gitu dong. Kamu terlihat sangat tegang. Jadi aku ingin menghiburmu. Ini cuma kompetisi biasa. Ada masalah besar apa? Aku sudah selesai bicara. Nikmati makanannya. Xiaoyu. Tunggu sebentar. Kamu nanti ada waktu? Tidak. Untuk melihat studionya. Studio apa? Akan hilang misterinya kalau ku beritahu. Menggantungkan harapan, ya? Makananmu sudah siap. Tolong dibungkus. Ini dia. Ikut aku. Ayo, masuklah. Sarang kecilku. Jadi kamu seorang pelukis? Aku berusaha menjadi. Masih belajar. Kamu yang gambar semua ini? Ya, Lalu kenapa tidak melukis saja? Tapi malah ikut kompetisi masak? aku tidak memikirkan terlalu jauh. Intinya, aku sangat suka memasak. Jadi aku ikut. Tidak masalah sejauh apapun aku dapat. Itu tidak penting bagimu. Memasak cuma hiburan untukmu. Tapi bukan untukku. Aku harus menang kompetisi ini. Untuk keluar dari restoran kecil itu. Tapi restoran kecilmu sangat nyaman. Kenapa ingin keluar? Karena aku ingin menunjukkan bakatku. Di panggung yang lebih besar. Maksudmu apa? Maaf telah bertemu denganmu. Kita tidak bisa berkomunikasi. Aku pergi dulu. Dia seperti bar pedas. Sit up. Sekarang. Lakukan. Jangan terjebak dalam keadaan emosi setengah matang. Jadi kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil, boleh menangis. Kalau ingin tertawa, tertawa keras supaya aku bisa mendengarnya. Makanan yang kita buat harus seperti musik orkestra. Terkadang memberi semangat, terkadang menenangkan. Jadi aku ingin kamu membangkitkan emosimu. Sampai titik didih. Semakin penuh emosimu, semakin seru masakanmu. Lakukan yang terbaik. Kamu pasti bisa. Aku benci kamu. Apa katamu? Aku tidak dengar. Aku benci kamu. Bagus. Lanjutkan. Aku siap. Aku siap. Aku siap. Terima kasih, Nina. Perhatikan etiketmu. Aku sangat lapar, bahkan gaji pun bisa makan. Siapa peduli dengan etiket?
Mari kita bermain game. Kita akan merangkum semua yang kita makan hari ini. Kamu akan dapat hadiah kalau jawabannya benar. Kalau salah, kamu tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak mau main game. Bukan kamu yang menentukan. Karena kamu. Aku tidak makan apa-apa hari ini. Pikirkan baik-baik. Sudah kupikirkan baik-baik. Sup di pagi hari. Kamu yang suruh aku minum, kan? Lalu telurnya? Kamu yang kasih itu. Baiklah. Lalu garamnya? Kamu yang makan, kan? Kamu kenapa sih? Kenapa susah banget minta makanan darimu? Dasar brengsek. Aku tidak mau makan. Victor, bagaimana kamu menemukanku? Aku tahu kesukaanmu. Lagi pula, tidak banyak bak anggur di Shanghai yang sesuai dengan kriteria kamu. Ayo kita bicara di lantai atas, Elise. Aku belum selesai. Ayo, pergi. Cepatlah, Elise. Ayo. Kalau kamu mau minum, tempat yang bisa melihat langit. Bedakan antara minum di dalam ruangan dan di sini. Rasanya berbeda. Dengan langit dan bintang-bintang, kamu akan merasa lebih bebas. Aku sudah minum di sini berkali-kali. Tapi aku tidak pernah merasakan seperti yang kamu deskripsikan. Elise, tahukah kamu kenapa aku suka sepeda fixed gear? Itu karena aku suka rasanya angin yang menyapu tubuhku. Aku suka zigzag melewati jalan-jalan. Aku suka menikmati pemandangan malam dan langit di musim yang berbeda-beda. Elise, dunia ini sangat luas. Mungkin kamu akan menemukan pemandangan yang berbeda di tikungan jalan selanjutnya. Jadi, kenapa datang jauh-jauh dari London ke Shanghai? Hanya untuk menangisi pria yang tidak berarti itu? Keluarga Quentin selalu memiliki harga diri. Tapi akhir-akhir ini, kamu sudah kehilangan harga dirimu. Dan itu semua karena Jiang Qianfan itu. Memang, beberapa orang menganggapnya seperti raja yang duduk di tahta. Tapi aku tidak. Karena di mataku, kamulah yang berbakat. Apakah kamu benar-benar mau menyerahkan martabat dan harga dirimu untuk orang lain? Victor, kamu masih anak muda berusia 20-an. Ada hal-hal yang tidak akan kamu mengerti. Aku bukan lagi anak kecil, Elise. Kamu bisa bicara padaku. Kapan kamu tumbuh dewasa? Aku tidak tahu. Bersulang. Little Bread. Little Bread. Aku bawa HP kamu. Waktunya sudah habis. Terima kasih, Nina. Apakah Jiang Qianfan selalu sesesat ini? Dia menyiksaku sepanjang hari. Roti kecil, Tuan Jiang itu orang baik. Kamu harus percaya bahwa ada maksud di balik kegilaannya. Tidur lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Lin, kamu pergi kemana? Kenapa ponselmu dimatikan? Jujur saja padaku. Apa yang terjadi antara kamu dan Jiang Qianfan? Aku pergi ke restoran pamanmu. Sepupumu memberitahuku segalanya. Kamu di mana? Kamu masih hidup? Nyalakan ponselmu kalau masih hidup. Lin, apa kamu tinggal dengan Jiang Qianfan? Ponselmu masih mati. Lin, ada apa? Kamu baik-baik saja?
Tang Yufei dari SMA. Jujur saja, dulu kamu suka dia? Benarkah? Tidak ada. Ini yang terjadi waktu itu. Tunggu, ada telepon. Dia menghindar. Aku angkat dulu. Nanti. Ayo, kita minum. Halo, Lihat siapa ini. Kalau kamu tidak menelepon, aku sudah telepon polisi. Jadi, kamu di mana? Apa kamu ke Shanghai karena Jiang Qianfan? Iya, kamu suka dia? kamu ngomong apa sih? Kenapa khawatir soal aku? Aku baik-baik saja. Maksudmu apa? Lagi makan? Pizza lobster. Sama spaghetti. Makanan barat. Tentu saja. Kalau dibanding masakan si jenius kuliner, ini kalah jauh. Lupakan. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku belum makan sama sekali. Sejak datang ke rumahnya kemarin. Aku hampir mati kelaparan. Baiklah. Kirimkan aku alamatnya. Aku akan mengirimkan makanan untukmu. Mau membiarkanku mati kelaparan? Tidak semudah itu. Halo Lin, aku di sini. Buka pintunya. Kenapa bel pintunya tidak bisa dibunyikan? Oke, cepat ya. Halo, sayang. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Aku akan video call begitu sampai rumah. Lin, makanan akan kutinggalkan di depan pintu. Aku ada urusan. Harus pergi. Kamu pikir kamu akan menang? Karena ada bantuan dari luar? Aku hampir mati kelaparan. Aku butuh bantuan. Lihat, kakiku pun bisa aku makan. Silakan saja. Makan kakimu. Tahukah kamu? Setelah kelaparan begitu lama, makan makanan seperti pizza sekarang akan melukai perutmu. Jadi demi kesehatanmu, jangan makan pizzanya. Aku akan menyimpannya. Pelit banget sih. Panggil aku apa saja yang kamu mau. Tapi ingat ini, kamu adalah tanggunganku. Hanya aku yang bisa membantumu. Mengerti? Aku lebih baik mati daripada minta bantuanmu. Tidak buruk. Kamu punya nyali. Nina, tidak akan sarapan besok. Tak perlu siapkan untuknya. Mengerti, Tuan Jiang? Baiklah, aku tidak akan makan. Lagi pula aku perlu menurunkan berat badan. Aku sudah merasa lebih langsing. Air madu? Itu boleh. Hari ini pasti hari kamu mengajariku. Kamu masih menakar garam hari ini.
Oh, asyik. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu sedikit. 1,9. Aku tak pernah bisa pas. Aku bisa mati kelaparan di sini. Tolong. Mati lebih mudah dari ini. Latihan lebih giat. Mungkin percobaan berikutnya berhasil. Percobaan terakhir, kalau begitu. Kalau tak bisa pas, aku akan Kamu akan? latihan lagi. Fokus. Aku berhasil. Aku berhasil. Lihat. Tidak mungkin. Tadi 2.0. Tadinya tidak seperti ini. Timbangan dapur bodoh. Halo? Halo, ini panitia Testar. Hai. Selamat, kamu lolos ke kompetisi. Terima kasih. Selamat. Dah, Siapa tadi? panitia The Star. Xiao Yu. Gak apa-apa kalau tersisih. Mereka mau aku ketemu mentor. Harus wawancara dulu. Kabar bagus. Kenapa cemberut? Bercanda ya? Mentormu siapa? Gak penting. Lagi pula Jiang Qianfan bukan mentorku. Oh, Xiao Yu. Lin Xiaoyu. Pak Boris? Betul. Kamu lebih cantik, langsung lihat. Ada cewek imut di streamku. Lebih dari 1 juta follower. Ayo, tunjukkan skill masakmu ke fansku.
Maaf, Pak Boris. Saya tidak suka cara bicara Anda. Dan saya tidak ingin Anda menjadi mentor saya. Namun, karena saya sudah di sini, Saya mungkin juga bisa tunjukkan pada penggemar Anda apa yang bisa saya lakukan. Tapi saya suka cara bicara Anda. Ayo, mari kita mulai. Anggap saja rumah sendiri. Gunakan apa saja yang Anda inginkan dari kulkas. Udang sungai, kacang polong. Ya, saya tidak bisa hanya diam saja. Kalau tidak, orang akan mengira saya pemalas. Ayo, penggemar-penggemarku, nikmati tontonan dari Lin Xiaoyu. Boris. Udang sungai tumis kacang polong. Cobalah. Presentasi yang bagus. Persiapan cepat juga. Berbagi itu peduli. Mari. Tukar. Tunggu. Kita menggunakan udang yang sama. Kenapa punyamu lebih jernih, sedangkan punyaku lebih merah? Coba dulu saja. Kenapa teksturmu lebih kaya? Dan aftertaste TMU lebih halus? Kenapa? Kamu nona 100.000 kenapa? Coba tebak. Saya tidak perlu mencoba masakanmu. Jelaskan sekarang. Pertama-tama, kamu membuang ekor udang, sementara saya menyimpannya. Secara estetika, masakan saya akan terlihat lebih baik. Kedua, saya menguliti udang dalam air es, agar udang tetap transparan dan tidak teroksidasi. Juga, saya menambahkan genjer. Udang dan kacang polong hampir lembek, kurang kerenyahan. Genjer bisa mengatasinya. Trik terakhir adalah dengarkan baik-baik, penggemar-penggemarku. Sebelum saya sajikan di piring, saya mempertahankannya dengan api besar. 3 detik lebih lama dari Lin Xiaoyu. Jangan remehkan 3 detik ini. Rasa dan suhunya sudah bisa berubah drastis. Itu perbedaannya. Saya sudah tahu sejak dulu. Bahwa kamu, Karena kamu mengikuti Jiang Qianfan dengan ketat? Ya, saya tahu hubunganmu tidak baik dengannya. Dulu. Montgomery memilihnya untuk bertanding di The Star. Bukan kamu. Benar. Kalau saya yang terpilih,
Semua orang akan menganggap saya legenda. Sayalah yang akan menyampaikan pidato perpisahan di pemakaman Montgomery, bukan Jiang. Lebih lama darinya. Bagaimana bisa jadi begini? Tanyakan pada Jiang Qianfan. Saya juga akan menanyakannya. Tapi bukan sekarang. Karena dia toh tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Saya lebih mengenal Jiang Qianfan daripada siapapun. Dia sangat kompetitif. Seharusnya, sebagai muridnya, saya masih tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Apa yang istimewa dari sepupumu? Sepupu saya, dia pemalas dan tidak berguna. Tidak mungkin. Pikirkan lagi. Dia punya indera perasa yang sensitif. Itu bakat? Maaf, Tuan Boris. Karena tadi menyinggung Anda. Saya telah memutuskan untuk belajar di bawah bimbingan Anda. Apa yang mengubah pikiranmu? Karena kita punya musuh yang sama. Mereka mengambil apa yang seharusnya milik kita. Saya ingin mengalahkan mereka bersama Anda. Saya senang kamu berpikir seperti ini. Apakah hidangan saya yang mengubah pikiranmu? Udang sungai tumis kacang polong hijau. Hanya hidangan biasa. Tapi yang kamu buat terasa istimewa. Halo. Maaf, kami tutup. Tutup segini cepat? Pak Wangxi. Halo, aku Blue. Blue? Kamu datang di waktu yang salah. Aku mau memancing sebentar lagi. Nggak ada waktu untuk urusan bisnis. Tapi, waktu makan hampir tiba. Kenapa mau pergi memancing sekarang? Kamu perhatikan cuaca hari ini? Cuaca yang bagus. Suhu lebih tinggi. Di perairan dalam untuk makanan. Ikan kakap asam manis. Kamu harus pergi memancing sekarang. Memancing di cuaca bagus begini. Memang pilihan yang bagus. Aku juga suka opera Tiongkok. Mau dengar opera Yu sambil memancing? Pasti kamu belum pernah dapat ikan. Kok tahu? Akan menakuti ikannya. Oh gitu. Ayo minum anggur dan makan ikan bareng. Kenapa? Aku harus ajak kamu? Sayang sekali kalau begitu. Anggur kuning Tiongkok Baipu 50 tahun ini. Bakal mubazir. Selera kamu tinggi. Kelihatannya kamu suka masakan Tiongkok. Berarti aku nggak salah pilih orang. Ayo ikut aku memancing. Hore! Bawain kotaknya. Jangan lupa speakernya juga. Siap? Jiang Qianfan. Buka pintu. Kesong. Lin kesong. Halo, Nona. Lin kesong di mana? Nona Lin. Dia sedang berlatih. Apa yang terjadi? Dia meneleponku tadi malam dan bilang, kamu tidak membiarkannya makan. Jadi ada yang meneleponmu. Dan kamu datang sini untuk menanya aku. Ya, aku datang untuk menanyaimu. Biarkan aku melihatnya. Kamu tahu kemampuannya. Dalam sebulan. Apa yang saya lakukan adalah 1 bulan. Bahkan jika kamu tidak tidur, 1 bulan paling-paling jadi 2 bulan.
Cukup sudah. Biarkan aku melihatnya. Aku akan memberinya makanan enak. Kamu akan menolak untuk membiarkan melihatnya. Kamu tidak akan pergi, kan? Ya. Baik. Ikuti aku. Lin Kesong. Lin Kesong. Mana Lin? Kamu bilang aku boleh datang melihatnya. Dia di mana? Nina. Lin Kesong. Cek tempat itu. Oke, Lin Kesong. Pak Jiang, Apa benarnya? Aku sudah cek tempat itu. dia tidak ada di sana. Jadi sekarang bagaimana? Roti kecil. Aku akan mencarinya sekarang, Nina. Kalau dia kembali sini, beritahu aku. Oke, Pak Jiang. Aku akan baju. Kamu mau ikut? Cari dia dulu. Kabari aku. Berapa? 160 yuan. Aku sudah kirim uangnya. Tunggu sebentar. Hati-hati di jalan. Paman. Paman, aku sih. Kamu sudah sampai ke Song. Nah, kamu bisa bayar? Tentu, Aku tidak bawa ponsel atau uang. tentu. Masuklah. Kalau gitu, masuk dulu. Jangan khawatir. Aku punya uang. Berapa ongkos taksi, Pak? Pelankan. Lumayan juga, gadisku. Kamu diam-diam keluar. Tapi kamu harus telepon Pak Jiang. Dia mungkin khawatir kalau tidak bisa menemukanmu. Kurasa dia tidak peduli aku hidup atau mati. Dia memang guru yang ketat. Tapi, kamu tetap harus beritahu dia. Kalau dia telepon polisi, akan repot. Halo? Kamu di mana? Lin Kesong? Aku lagi makan di luar. Aku pulang setelah selesai. Hei, Baiklah, terima kasih. Jadi, mau tambah semangkuk mie lagi? Aku sudah tidak bisa makan lagi. Syukurlah, kalau tidak, untuk memeriksa perutmu. Aku ingin jalan-jalan dengannya. Pergi, pergi. Dah. Hati-hati. Gadis ini. Aku sudah kembali. Xiao Yu, Jadi kamu bisa pulang. aku rindu rumah. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Ini rumahku, bukan rumahmu. Ada apa? Kamu kesal? Karena Jiang Qianfan? Kamu bilang tidak masalah. Kamu tahu? Kalau kamu sangat suka dia, aku bisa memohon lagi padanya. Agar dia mengajak kita berdua, oke? Oh, jangan sok suci. Kamu sekarang merasa hebat banget, ya? Tumbuh dewasa.
Itu karena kamu tinggi. Licik sekali kamu, ya? Atau mungkin aku yang terlalu polos? Penyamaranmu tadi dimanfaatkan olehmu. Hati gampang sekali berubah. Siapa saja bisa membohongiku, termasuk keluarga sendiri. Kamu ngomong apa sih? Aku sepupu. Kenapa aku harus bohong padamu? Datang ke Shanghai untuk Song Yiran cuma bohong belaka. Sebenarnya, kamu kesini untuk Jiang Qianfan. Hubungan antara Jiang Qianfan dan kamu tidak sesederhana yang kamu klaim. Saat audisi, kamu harusnya jadi aktris saja. Kamu tahu banget. Gimana aku ketemu dia? Dengan cara yang menghina gini? Pergi sana kalau gak mau. Pilah sampahnya yang benar. Pisahkan yang basah sama yang kering. Siap. Lakukan tugasmu. Oke. Ke Song. Aku harus pergi dulu. Lama. Kamu. Apa Xiaoyu nyakitin kamu? Enggak. Aku harus balik. Jaga dirimu baik-baik. Apa aku orang yang penuh perhitungan kaya, kata Xiaoyu? Kenapa aku merasa otakku gak bisa mengikuti semua yang terjadi di sekitarku? Aku harus banget untuk minta maaf ke Xiaoyu. Sengaja kalah darinya di lomba. Masa ia berhasil? Makanya, hidup berikut pun aku gak bisa ngalahin dia. Harus gimana? Kamu kok kelihatan familiar banget. 1, 2. Stop, lakukan di rumah aja. Di sini terlalu banyak orang. Katakan padaku, kenapa kamu pergi dari rumah pamanmu? Dengan wajah yang cemberut. Kebetulan, aku juga pernah dalam situasi yang mirip. Kamu pernah dengar tentang Boris? Mentor di The Star itu? Dia seniorku. Dulu, Montgomery memilihku. Bukan dia untuk ikut kompetisi The Star. Dia benar-benar membenciku. Lalu kamu apa? Aku juara 1. Ya pasti dia makin benci kamu dong. Mau aku gimana lagi? Biarkan dia terus mengejek ketidakmampuanku. Itu bakal selesai masalah. Lin Kesong. Dengarkan aku. Kalau mau orang dengerin kamu, jangan cuma tepuk bahunya. Kamu harus kuat. Kamu harus jadi pemenang. Ya, aku gak punya kemampuan itu.